Semua ini benar-benar sulit buat aku percaya. Apa iya Oma Soraya yang udah bunuh Mama? Put, kesaksian dari Pak Mahmud sudah jelas membuktikan kalau Bu Soraya ada juga di lokasi saat kejadian Mama jatuh dari jembatan. Kalau Bu Soraya nggak melakukan apa-apa ke Mama, kenapa dia ketakutan begitu? Put, aku yakin Bu Soraya yang bikin Mama jatuh dari jembatan sampai Mama meninggal. Kamu harus terima kenyataan. Aku tahu, ini memang sulit buat dipercaya. Apalagi Bu Soraya oma dari orang yang kamu cintai. Tapi kita harus memperjuangkan keadilan buat Mama. Bu Soraya harus dihukum atas perbuatannya. Non Putri mau kemana? Mobilnya. Udah Pak, biarin aja. Mas, gimana Mas? Apa saya pesan taksi aja ya buat kita susul si Non Putri? Nggak usah Pak Salim, nggak usah. Mungkin dia butuh waktu buat tenangin diri. Cuman, Mas, Non Putri emosinya lagi nggak stabil gini. Takut jadi apa-apa di jalan, Mas. Saya yakin dia bisa jaga diri. Dia harus menerima kenyataan Pak Salim. Walaupun mungkin ini butuh waktu lama. Halo Atta. Jadi kamu mau terima tawaran saya? Oke. Kalau bisa hari ini kita ketemu buat bahas rencana kita selanjutnya. Kalau kamu nggak sibuk kabarin saya ya. Thank you. Mungkin Bu Soraya terlalu sulit untuk aku hancurkan. Tapi aku bisa hancurkan dia pelan-pelan lewat pangeran. Dan Atta akan mewujudkan itu. Tak, hei. Yo lu. Datang-datang ngagetin mulu lu. Apaan sih lu kagetnya lebay banget? Dari kapan lu di belakang gua? Baru aja gue nyampe. Emang lu dari tadi ngerasain ada orang di belakang lu? Gak ada kan? Kenapa sih mencurigakan banget? Dikit-dikit kaget, dikit-dikit bengong. Ada yang lagi lu sembunyiin ya? Gio denger omongan gue sama Vito di telepon tadi apa enggak ya? Gue terpaksa terima tawaran dari Vito karena gue punya anak dan istri yang kebutuhannya tuh harus gue penuhin. Gue juga gak mau lihat mereka hidup menderita gara-gara kerjaan gue belum jelas. Tak, hei. Tuh kan kaget lagi. Lu kenapa sih? Dikit-dikit bengong, dikit-dikit kaget, bingung. Gue ngomong sama lu jadinya lu kenapa sih? Lu nanya mulu kayak bini gue lu. Nah, apa sih si Atta? Makin hari makin aneh gerak-geriknya, tingkah lakunya. Ini bukan Atta yang gue kenal nih, kayak ada sesuatu pasti. Gue harus cari tahu nih. Saya masih belum berhasil hubungin Putri. Pengen nanya ke Vito tapi lagi males. Nanti malah ribut. Ran. Kalian berdua mau kemana? Tahu nih dari tadi Atta tiba-tiba buru-buru pengen pergi, nggak tahu tapi kemana nggak jelas. Kira ditanya nggak jawab. Lo pingin kemana, Tak? Tahu tuh si Gio dari tadi ngikutin gue mulu, gue kesini ngikut kesini, ke situ ngikut ke situ. Gue ada urusan Ran, mau keluar dulu. Sorry. Tuh kan, pergi lagi.
Ya palingan urusannya nggak jauh-jauh soal istri, soal anak. Enggak. Lo emang gak penasaran? Soal gue ikutin dari tadi, Atta tuh aneh banget hari ini. Gerak-geriknya beda, Ran. Mencurigakan. Enggak, menurut gue ini di luar masalah keluarganya dia. Bukan masalah istri atau masalah anaknya dia. Kayak ada sesuatu yang lain. Iya, halo sayang. Kamu di mana? Saya masih di kantor, kenapa? Ya udah aku kesana sekarang. Kenapa suara Putri kayak tegang gitu? Ada apa ya? Saya lihat waktu itu perbannya kotor banget, Pak. Kayak habis dari proyek gitu, Pak. Saya lihat juga dia kesakitan. Saya tawarin dia ke rumah sakit, tapi dia kayak nolak gitu, Pak. Ya udah, saya nggak anterin deh. Jadi waktu Bapak ketemu sama Om Raymond, ada Bu Soraya juga di sana? Ada, Pak. Secara tidak langsung ibu itu mengakui kalau dia itu berada di daerah jembatan situ. Bapak itu juga telah merekam dengan HP, Pak. Om Jojo dulu menduga kalau sebelum kecelakaan Bapak mau pergi ke kantor polisi buat laporin Oma Soraya dengan bukti rekaman itu. Kenapa semua ini harus terungkap di saat aku akan menikah dengan Pangeran? Semoga aja ini bukan pertanda buruk. Tapi sampai sekarang kok dia belum nyampe-nyampe ya? Mas gak apa-apa mas. Ya ampun, saya minta maaf. Gak apa-apa masnya. Gak apa-apa mbak, saya cuma kaget doang. Tapi beneran masnya gak apa-apa, gak ada luka di badannya? Atau sepedanya rusak gak? Saya sih nggak ada luka, sama sepeda saya sih nggak rusak. Mas, sekali lagi saya minta maaf ya, saya gak enak banget, saya minta maaf mas. Iya mbak. Bos Mimi, itu si Tristan masih nunggu di depan gerbang, Bu. Kalau dia nekat nunggu di situ sampai semalaman gimana, Bu? Itu nggak akan terjadi, Jo. Saya udah nyuruh orang untuk jemput Tristan. Ya sekali-sekali saya harus tegas sama dia. Sekalian aja biar Mel lihat. Ibu nyuruh orang jemput Tristan? Mel! Mel! Silakan Anda ikut kami. Pak, ikut. Saya salah apa? Pak, nanti bisa dijelaskan kantor polisi. Ayo ikut. Saya nggak ngapa-ngapain, Pak. Ayo ikut. Loh, Bu. Itu kan ada polisi kesini, Bu. Ibu nyuruh polisi jemput Tristan. Aduh. Bu, ini maksudnya apa ya, Bu? Ibu manggil polisi buat jemput Tristan. Mel! Mel! Saya salah apa, Pak? Saya nggak ngapa-ngapain. Mel! Ibu udah minta baik-baik sama Tristan untuk tinggalin rumah ini, untuk pergi dari sini. Tapi dia tetap ngeyel, Mel. Makanya ibu pakai cara ini. Bu, kok ibu tega banget sih, Bu? Apa yang dilakuin Tristan itu udah meresahkan. Dan ibu harus jaga keluarga kita, Mel. Makanya ibu lapor ke polisi.
Aku yakin kesaksian Pak Mahmud akan jadi bukti yang kuat untuk memenjarakan Bu Soraya. Vito? Hai. Maura, kamu ngapain di sini? Tristan ada di dalam. Aku mau jemput dia. Tristan ada di dalam. Ada masalah apa dia? Ada masalah sedikit, cuma aku nggak bisa jelasin di sini. Kamu sendiri ngapain ke sini? Aku mau laporin Bu Soraya. Aku udah dapat bukti kalau dia yang bunuh Mama. Maksud kamu udah dapetin bukti itu gimana? Maksud aku, buktinya memang sudah akurat. Kamu kenapa kayak kelihatan peduli banget ya? Kamu kenal sama Bu Soraya? Enggak, aku nggak kenal. Gini, jadi aku kan peduli sama kasus kematian mamah kamu. Dan aku juga pengen kasus ini cepat-cepat selesai. Makanya aku tanyain ke kamu, udah dapat bukti yang akurat? Aku udah berhasil nemuin saksi kunci yang ada di lokasi. Dia udah kasih kesaksiannya soal Bu Soraya. Kalau Vito udah nemuin saksi kuncinya, artinya nasib Oma sekarang ada di ujung tanduk. Maura, Hah ya? kamu mau bareng atau... Nggak apa-apa, kamu duluan aja. Aku baru ingat kalau ternyata ada paket yang datang. Aku mau telepon resepsionis dulu. Oke, aku duluan ya. Oke. Halo, Mora. Halo, Oma. Oma dengerin aku baik-baik ya. Oma sebaiknya cepat-cepat pergi dari Jakarta. Kenapa Oma harus ninggalin Jakarta? Ada apa, Maura? Oma, tadi aku ketemu sama Vito. Dan Vito bilang kalau dia udah siap buat ngelaporin Oma ke kantor polisi. Karena dia udah nemuin saksi kuncinya, Oma. Tapi Oma nggak bersalah. Kamu percaya kan sama Oma? Aku percaya sama Oma. Itu sebabnya aku nggak mau Oma kena masalah. Apalagi sampai Oma masuk penjara. Sebelum polisi manggil saksi kuncinya, Oma harus cepat-cepat pergi dari Jakarta. Karena kalau sampai saksi kuncinya itu angkat bicara, itu pasti akan memberatkan posisi Oma.